Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Tutor Trianita Sabit. Kali ini di minggu ketiga kita akan mempelajari modul tentang analisis kasus nyata tata kota Bengkulu, membedah validitas argumen dan mendeteksi sesat pikir atau logical fallacy di balik opini media massa. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menilai validitas, di mana mampu menimbang kebenaran sebuah argumen dalam teks opini atau persuasi di media massa. Yang kedua, mendeteksi bias, mampu menemukan dan membongkar kesesatan berpikir atau logika fallacy dalam perdebatan. Ketiga, objektivitas, menganalisis isu lokal tata kota dengan perspektif netral, didukung oleh fakta dan kejelasan logika. Review cepat, fakta versus opini. Fakta atau data nyata, informasi yang memiliki bukti konkret, angka statistik yang jelas, rekaman kejadian nyata, dan dapat diuji atau dibuktikan kebenarannya oleh siapa saja secara objektif. Kemudian opini atau pandangan, terdapat pandangan, perasaan, prediksi atau tebakan seseorang terhadap suatu peristiwa. Sifatnya subjektif dan belum tentu didukung oleh bukti empiris di lapangan. Anatomi argumen yang kuat. Yang pertama itu ada klaim, pernyataan utama atau kesimpulan akhir yang ingin dibuktikan dan diyakinkan oleh penulis kepada para pembacanya. Kemudian premis, kumpulan bukti, data lapangan, kutipan aturan, atau alasan objektif yang menopang kebenaran dari klaim utama. Ketiga ada reasoning, benang merah atau jembatan logika yang menghubungkan premis dengan klaim sehingga argumen tersebut masuk akal. Awas sesat pikir, logical fallacy, di mana ada hominem menyerang pribadi, fisik, atau karakter lawan bicara secara langsung, alih-alih menyerang argumen atau substansi permasalahannya. Ini menunjukkan lemahnya data yang dimiliki. Kemudian, apple to emotion, memanipulasi perasaan, seperti membangkitkan rasa kasihan, amarah, atau ketakutan berlebih, untuk memenangkan perdebatan tanpa menyatakan dasar logika yang nyata. Menjadi analis independen, di mana zona bebas baper. Di ruang kelas ini, kita memposisikan diri sebagai pengamat yang netral ya. Kita tidak memihak pada kubu siapapun, baik pemerintah maupun pihak yang protes. Kedua, tujuan utama analisisnya, kita hanyalah membedah struktur argumennya dan menemukan letak bias tanpa melibatkan perasaan atau sentimen pribadi ya. Selanjutnya ada kisah kasus nyata, dinamika pasar panorama. Hari ini kita akan membedah opini publik yang saling bertolak belakang terkait wacana penataan dan relokasi pedagang. Ada kutipan dari Judu Krishnamurti, yaitu kecerdasan tertinggi seorang manusia adalah kemampuan untuk mengamati tanpa menghakimi. Teks A yaitu pro pemerintah, di mana penulis teks ini berpendapat bahwa penertiban sangat penting untuk mengembalikan keindahan dan kelancaran lalu lintas kota. Mereka menggunakan argumen hukum bahwa fasilitas umum dan bahu jalan harus bebas hambatan demi kepentingan masyarakat luas. Adapun pertanyaan kritis untuk teks A yang dimana cek data konkret. Apakah penulis menyertakan data persentase kemacetan yang pasti sebelum dan sesudah ada pedagang? Atau hanya observasi sekilas? Landasan hukum, yaitu apakah ada rujukan regulasi tata ruang daerah yang jelas untuk mendukung klaim bahwa kawasan tersebut terlarang. Solusi realistis, apakah tempat relokasi yang ditaruhkan sudah siap infrastrukturnya atau solusi tersebut masih berupa wacana di atas kertas. Pertanyaan kritis untuk teks B, di mana ada bukti kerugian. Apakah penulis membeberkan angka real menurut penurunan omset pedagang saat pindah lokasi atau hanya sekedar asumsi ketakutan? Potensi bias emosinya, apakah argumen ini murni membela hak kesejahteraan atau justru dinominasi oleh manipulasi perasaan?
Lalu alternatif jalan keluarnya. Adakah solusi jalan tengah yang ditaruhkan selain menolak total kebijakan tata ruang pemerintah? Mari berdiskusi kelompok, teman-teman. Bentuk kelompok Anda, baca kedua tes opini yang telah dibagikan, dan pasang kacamata analitis. Waktunya berperan sebagai detektif logika. Teman-teman, analisis 3 perspektif ini ya. Yang pertama, aspek infrastrukturnya. Menganalisis logika argumen yang mendepankan hak pejalan kaki dan kelancaran arus lalu lintas publik. Yang kedua, aspek kesejahteraan. Menganalisis validitas data ekonomi seperti aksesibilitas pasar baru dan kelangsungan hidup UMKM. Aspek penulisan, mendeteksi apakah penulis tergelincir menggunakan kesalahan logika atau fallacy demi memaksakan opininya. Format LKPD, the argument, pernyataan utama, klaim di media, kemudian ada fakta atau data pendukung, premis, yang ketiga ada penilaian dan deteksi fallacy, di mana pernyataan utamanya, relokasi ini sengaja mematikan rezeki rakyat miskin. Kemudian ada fakta atau data pendukung, tidak ada data konkret yang disebutkan. Penilaian dan deteksinya, apple to emotion, hanya main perasaan. Kemudian pernyataan kedua, jalanan macet total tiap pagi gara-gara pedagang membandel. Fakta atau datanya, observasi pribadi penulis tanpa statistik lain. Kemudian untuk penilaian dan deteksi fallacy-nya, ada generalisasi hasty, terburu-buru simpulan. Pernyataan utama yang ketiga, pejabat mana paham susahnya cari uang receh di pasar? Untuk fakta dan datanya sama sekali tidak membahas substansi kebijakan. Penilaian dan deteksinya ad hominem, menyerang pihak otoritas. Waktunya presentasi. Saatnya memaparkan hasil bedah kasus dari kelompok teman-teman ya. Presentasikan temuan fallacy dengan bukti yang kuat dan percaya diri. Ingat, argumen yang sehat adalah klaim yang kokoh karena didukung oleh premis valid dengan kesimpulan yang logis. Proporsi argumen yang sehat, di mana 60% fakta dan data empiris, 30% logika penghubung atau analisis, 10% itu opini pribadi atau gaya bahasa. Sebuah tulisan opini yang berkualitas di ruang publik harus didominasi oleh penyajian fakta yang kuat dan penalaran logis. Sentimen pribadi hanyalah pelengkap. Nah teman-teman, sudah sampai di penghujung modul kita pada minggu ini. Untuk teman-teman, jika ada yang mendiskusikan atau ditanya, boleh hubungi grup WhatsApp tutor ya. Sampai jumpa minggu depan. Siapkan data dan ketajaman analisis Anda untuk sesi selanjutnya. Memproduksi argumen sehat melalui praktik debat meja bundar. Saya tutor Teresa Bin. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.